Ini juga banyak concern dari beberapa investor. Tentunya kami tetap melihat aspek kesiapan itu tidak hanya dari aspek stress test saja. Jadi dalam konteks ini tentunya yang penting adalah kami akan terus berada di pasar dengan triple intervention yang kita punya, baik itu di pasar spot, di transaksi domestik, dan non-delivery forward, dan tentunya di pasar SBN, di pasar sekunder. Ini kita perlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat tapering off mulai dilaksanakan nanti. Dan upaya ini tentunya tetap dilakukan dengan analisis fundamental, dengan tetap melihat bagaimana mekanisme penciptaan suplai dan demand di pasar. Tentunya ada berbagai skenario yang kita punya, dan kita akan lakukan seoptimal mungkin untuk menjaga stabilitas sebagai refleksi kesiapan Bank Indonesia menghadapi tapering. Dan Bank Indonesia tentunya tidak terlepas dari aspek bagaimana memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memastikan optimalisasi paket-paket kebijakan terpadu KSSK yang salah satunya adalah dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian Mbak Aneka. Boleh dibocorkan sedikit Pak Haryadi, seperti apa sih skenario yang sudah disiapkan? Ya tentunya kita punya asesmen skenario terkait rentang nilai tukar. Kemudian kita tahu pressure inflasi, saya pikir dengan likuiditas yang cukup ample saat ini kita masih terjaga dengan inflasi yang cukup rendah, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Bapak Gubernur pada saat ICC ataupun investor meeting beberapa hari yang lalu dengan press juga, dan ini memberikan sinyal bahwa ke depan kita masih melihat bahwa likuiditas perekonomian masih cukup bisa menghandle situasi dalam kondisi tapering. Bahkan in case kalau tahun depan dilakukan penyerapan likuiditas secara bertahap, ekonomi nasional kita tetap bisa bertahan dengan target growth yang disepakati oleh pemerintah. Baik, lalu bagaimana dengan daya tarik aset keuangan domestik kita dengan adanya peluang tapering off yang lebih cepat di tahun ini? Ya, ini juga terkait dengan diskusi kami di internal pun, tentunya ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan. Apakah keseimbangan eksternal internal kita cukup terjaga? Ya, jawabannya. Kami melihat aspek pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, ini diharapkan tetap mendukung daya tarik aset keuangan domestik. Kenapa kami meyakini ini? Kita bisa lihat dari perspektif indikator dari CDS kita. CDS kita yang merefleksikan risiko kredit cukup rendah, yaitu sekitar 69 basis point. Kemudian interest rate differential kita juga masih cukup atraktif, meskipun sedikit lebih rendah daripada India, namun kita juga tahu bahwa investor saham di India lebih dominan daripada SPN seperti kita, yaitu dengan tingkat sekarang 481 basis point. Dan kemudian inflows yang terjadi sampai dengan hari ini sudah cukup lebih sekitar Y2D 23 triliun. Artinya ini satu indikasi baik di pasar saham maupun pasar SBN kita, dan indikasi dari posisi yield SBN yang terus menurun ini menunjukkan minat beli yang cukup tinggi, dan kita melihat tren ini masih terus berlangsung. Dan mudah-mudahan dengan menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan persepsi positif investor baik domestik ataupun foreign terhadap proses perbaikan perekonomian domestik, proses vaksinasi yang terus berjalan, dan pelonggaran PPKM ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa aset keuangan domestik Indonesia masih tetap menarik buat investor global.